Untuk menyelesaikan soal dinamika bidang pada bidang miring ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menggambar seluruh gaya yang bekerja pada sistem. Dan kita tidak boleh lupa untuk menggambarkan komponen gaya yang ada pada W2 dan F yang memiliki komponen gaya yang sejajar dan tegak lurus pada bidang miring. Lalu setelah kita mengetahui nilai dari M1, M2, dan lain-lain, kita akan mengasumsikan bahwa G sama dengan 10 meter per second kuadrat, sin dan cos theta sekian, dan kita mengasumsikan bahwa massa tali dan katrol diabaikan dalam sistem. Kita lalu menghitung W1 yang kita hitung sebesar 50 Newton dan W2 sebesar 150 Newton. Lalu yang tak kalah penting, kita harus menghitung juga gaya normal yang akan sangat terpakai pada perhitungan. Karena gaya normal ini bila kita perhatikan dipengaruhi oleh W2 cos theta dan F sin theta, sehingga kita akan mendapatkan persamaan gaya normal sebagai berikut. Lalu kita akan masuk kepada soal. Yang pertama A, tentukan T dan F ketika balok tepat akan bergerak ke kanan. Tepat akan bergerak, yang perlu kita garis bawahi adalah balok tepat akan bergerak itu berarti belum bergerak namun akan bergerak ke kanan. Sehingga kita akan menggunakan hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0 dan koefisien gesek statis ya. Lalu kita akan menuliskan semuanya di sini gaya yang bekerja. Karena balok belum bergerak, maka T itu sama dengan W1, yaitu 150 Newton. Lalu kita menggunakan semua aljabarnya, kita akan mendapatkan F dari persamaan gaya normal tadi sebesar 130,77 Newton. Lalu yang B, balok tepat akan bergerak ke kiri. Ini ada sama juga yang seperti yang A, tapi bergerak ke kiri, sehingga gaya F ini positif karena akan bergerak ke kanan melawan dari gerak yang akan bergerak ke kiri begitu. Sigma F sama dengan 0, kita akan menghitung semuanya, dan sama juga T sama dengan 150 Newton seperti sebelumnya. Lalu kita akan mendapatkan F sebesar 185,71 Newton. Lalu kita akan melanjutkan ke bagian C dan D. Nah, yang harus kita garis bawahi dari bagian C dan D adalah balok bergerak. Sehingga kita akan menggunakan gaya gesek kinetis yang menggunakan koefisien gaya gesek kinetis, kita kalikan dengan gaya normal, akan mendapatkan persamaan gaya gesek kinetis sebagai berikut. Lalu selain itu, kita yang harus kita jawab adalah karena balok sudah bergerak, maka kita akan menggunakan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke, kita akan mulai dengan meninjau balok nomor 2, yaitu ya ini bisa kita lihat di sini. Kita rumuskan semua gaya-gaya yang bekerja. Kita akan mendapatkan persamaan T sama dengan 19,5 ditambah 0,92 F. Selanjutnya kita akan meninjau balok nomor 1, di mana sama dengan T dikurangi W1. Nah, dari sana kita akan mendapatkan nilai T sama dengan 157,5 Newton. Kita akan mendapatkan F dengan mengombinasikan nilai T dan persamaan T yang ini. Kita akan mendapatkan F sama dengan 150 Newton. Lalu melaju ke bagian D, balok bergerak ke kiri dengan A, percepatan sama dengan minus 0,5 meter per second kuadrat. Kita menggunakan minus karena balok bergerak ke kiri, percepatannya ke kiri. Sama seperti sebelumnya, sigma F sama dengan M kali A. Kita meninjau dulu balok nomor 2 di sini. Kita tuliskan seperti tadi, dan gaya gesek kinetisnya ke kanan, maka plus. Kita akan mendapatkan persamaan T sama dengan 40,5 ditambah 68 F di sini. Lalu kita mendapatkan juga dengan meninjau balok nomor 1, nilai T sama dengan 142,5 Newton. Kita mengkombinasikan persamaan ini seperti tadi, dan nilai T tadi mendapatkan F sebesar 150 Newton. Tapi jika kita perhatikan, kita tadi kan mendapatkan persamaan gaya normal adalah sebagai berikut. Lalu kita misalkan ambil nilai F sembarang di yang paling kecil, di A, 130,77 Newton. Kita masukkan ke persamaan, maka kita akan mendapatkan N yang negatif. Nah, ini adalah satu anomali karena maka nanti misalkan kita mendapatkan F yang paling kecil pun, F ini akan mengangkat dari balok nomor 2, sehingga balok tidak tergeser namun akan terangkat ke atas menjauhi dari bidang miring. Maka ini adalah sebuah anomali yang harus kita perhatikan.